Berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan terus melalui firman Roh Kudus-Mu untuk memberi pemahaman kepada kami semua, supaya waktunya kami melihat, mendengar dan juga menerima firman-Mu akan menjadi nyata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan juga akan membuat kami sebagai seorang yang taat kepada firman-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bersyukur sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan cara yang agak luar biasa. Tapi saya rasa sampai sekarang kita sudah biasa ya. Walau apapun, saya percaya minggu lalu dalam minggu suci itu ataupun minggu kudus, kita telah merayakan satu waktu yang sangat penuh dengan sukacita. Walaupun kita tidak dapat merayakan di gereja, khususnya untuk hari Paskah, tapi kita tetap mengisytiharkan Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup. Ya, itu yang kita harusnya sentiasa ingat. Walaupun ya ada orang bilang gereja dah kosong, tapi kubur pun kosong sebab Yesus telah bangkit. Itu yang membuat hati kita hari ini bukannya kosong, tapi penuh dengan hadirat Tuhan, sebab Yesus beserta dengan kita. Amin. Itulah kita mau lihat bahwa Yesus itu adalah nyata. Dia menampakkan diri kepada beberapa kelompok orang setelah dia bangkit daripada kematian. Ya, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada awal pagi Paskah, dan juga sekumpulan perempuan. Begitu juga pada awal pagi Paskah, dan juga kepada Kleopas dan juga temannya yang dalam perjalanan ke Emmaus pada petang Paskah itu. Dan Alkitab mengatakan dia bertemu, menampakkan diri kepada Petrus, dan lepas tu pada malam Paskah itu dia menampakkan diri kepada 10 murid ataupun 10 rasul itu tanpa Thomas. Hanya lepas 1 minggu di mana dia menampakkan dirinya Yesus sendiri kepada mereka sekali ini dengan Thomas. Dia juga bertemu, menampakkan diri kepada 7 murid yang berada di Laut Galilea, ataupun secara rasmi orang Roma memakai namanya lebih kepada Tiberias. Di sana Petrus dengan mengajak 6 murid yang lain untuk kembali menangkap ikan. Ya, Yesus berada di sana, bertemu dengan mereka, makan dengan mereka. Dia memulihkan Petrus, ya, yang saya percaya itu satu transformasi khususnya kepada Petrus sendiri. Dan lepas tu dia menampakkan diri kepada 11 murid di atas gunung Galilea, dan Alkitab juga mengatakan dia menampakkan diri lebih daripada 500 orang, dan juga kepada Yakobus. Ya, ini catatan-catatan daripada Alkitab. Nah, soalnya mengapa Yesus menampakkan diri kepada mereka? Saya percaya itu seolah-olah seperti satu lagi tugas kepada Yesus, ya. Bukannya berhenti pada kebangkitan, tapi setelah itu dia telah mengajar, menampakkan diri dan memberi arahan-arahan kepada muridnya adapun pengikutnya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi kalau kita seperti murid pada waktu itu, saya rasa kita akan tanya soalan yang sama. Apakah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Itu pun sudah terjadi. Soalnya begitu sebelum Yesus mati. Mereka sudah tanya siapa yang jadi paling besar, siapa yang akan jadi taiko dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat di sini soalnya apakah selanjutnya itu yang menjadi topik khotbah hari ini. Ia juga dalam pikiran kita selama ini. Kita mungkin bimbang tentang kesan, apakah kesan selepas COVID-19, apa yang akan terjadi kepada bisnes, perniagaan, kepada pekerjaan, kepada ekonomi, kepada kewangan yang kita akan hadapi, ya.
Jadi pada masa yang seperti begini, saya rasa kita ni bingung dengan rasa kekecewaan, kehampaan dan keputusasaan. Ya, kita boleh memilih untuk menembus segala perasaan ini dengan kembali melakukan apa yang kita tahu. Seperti murid-murid itu, mereka kembali untuk menangkap ikan. Sebab itu yang mereka tahu sebelum itu. Jadi ini bermaksud, kalau kita dalam keadaan begini, kita tidak seharusnya kembali kepada hidup lama kita. Inilah waktu yang menjadi persiapan bagi kita untuk menghadapi satu kehidupan yang baru, di mana saya percaya setelah habis semuanya ini, kita kembali dalam hidup kita. Ada orang bilang kita akan menjadi kembali kepada hidup biasa kita. Saya percaya ia tidak akan menjadi seperti yang dulu sudah. Pasti dia akan berubah. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yesus telah memberi jawapan kepada mereka. Bukannya mereka kembali kepada hidup yang lama, menangkap ikan, tapi dia memberi arahan kepada mereka. Inilah hidup yang baru, adapun tugasan yang baru kepada muridnya dan kepada kita semua juga. Amin. Inilah yang diberikan oleh Yesus di Lukas pasal 24 ayat 46 hingga ayat 49, yang di mana dalam bacaan tadi kita sudah lihat. Tapi saya sekali lagi mau ingatkan kita semua bahawa Yesus mengatakan, aku tertulis demikian, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita lihat kembali kepada panggilan Yesus kepada muridnya. Ya, kali pertama dia memanggil muridnya memanggil Petrus, Simon dan sebagainya sebagai muridnya di beberapa tempat, dan dia panggil mereka ikutilah aku, follow me, ya. Lepas tu di satu lagi di mana dia juga menyuruh mereka mengingkari diri dan memikul salibnya dan ikut dia, ya. Hari ini kita lihat lagi di mana waktu Yesus bertemu dengan Petrus di laut Galilea itu, setelah dia menanyakan 3 soalan itu, adakah kau mengasihi saya, dan dia memulihkan Petrus, dan setelah itu dia juga memanggil Petrus, ikutilah saya. Jadi saya percaya itu yang menjadi satu dasar kepada pemuritan, ya, di mana kita harus mengikuti dia. Jadi kalau kita mau ikut dia, mau ikut Yesus, apakah yang harus kita lakukan? Ini 3 perkara. Saya percaya yang Yesus telah menekankan dan mengingatkan mereka sekali lagi. Pertama adalah jadilah saksi Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 28 hingga 20, di mana sini mengatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan bicara ataupun manja lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu ataupun taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini Petrus yang sebelumnya kita lihat dia agak seorang yang takut, ya. Dia tahu cakap, tapi waktu kalau berlaku dia agak takut. Tapi Yesus telah memulihkan dia. Satu transformasi terjadi kepada Petrus, dan di mana setelah panggilan ketiga Yesus katakan ikutlah dia menjadi serius. Petrus mulai ikut Yesus dan menjadi seorang
yang taat, seorang murid yang taat kepada Yesus. Jadi daripada arahan tadi di Lukas pasal 24, Yesus serius dan ambil itu menjadi satu tanggungjawab bagi dia. Itulah sebab setelah Pentakosta dia khotbah, berapa ribu, 3,000 orang telah percaya Yesus, dan juga terjadinya waktu mereka terus berkongsikan firman Tuhan, berkongsi tentang Tuhan Yesus, menjadi saksi kepada Kristus. Orang cuba tangkap mereka, tapi setelah itu tidak dapat buat apa-apa. Mereka dilepaskan. Adakah itu Petrus mengecut dan berhenti untuk berkongsi tentang Yesus? Tidak. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Walaupun kalau ditangkap, hampir dimasukkan dalam penjara, tapi dilepaskan, mereka tidak berhenti. Setelah mereka laporkan kepada teman-teman yang lain, mereka berdoa, dikatakan tempat itu, lepas doa goyang tempat itu, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai memberita firman Allah dengan berani. Saya rasa ini harusnya lebih berani. Bayangkan setelah apa yang terjadi, mereka tidak berhenti, malah mereka buat lagi. Kenapa? Saya percaya itu yang Petrus tahu, arahan daripada Yesus. Mereka harus menjadi saksi kepada Kristus. Apakah itu juga menjadi satu arahan kepada kita? Kalau kita mau tanya, apakah selanjutnya kita boleh lakukan sesuatu buat waktu ini, di mana kita mulai bersaksi tentang Kristus? Kita boleh gunakan banyak cara. Cara dulu kita bercakap, sekarang kita boleh gunakan handphone, kita boleh gunakan Facebook, kita boleh gunakan banyak cara. Walaupun kita dikurung, ya, orang bilang lockdown, kita dilarang sama sekali untuk keluar, tapi kita boleh melalui cara-cara begini seperti sekarang untuk berkongsi firman Tuhan kepada teman-teman kita. Walaupun kita tidak biasa ataupun tidak pernah lakukan dulu, tapi sekarang inilah waktunya. Kita akan ambil kembali apa yang diarahkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menjadi saksi kepada perkara ini. Kita akan cuba apa sejak caranya berkongsi dengan teman-teman kita tentang Tuhan Yesus. Saya mendorong kita semua, bukannya hanya kita berkongsi tentang berita-berita COVID-19, tapi berkongsilah tentang Tuhan Yesus, ya. Kita boleh buat telefon, kita boleh membuat pesanan-pesanan teks kepada mereka, sebab inilah waktunya di mana teman-teman kita tidak lagi ada alasan. Dulu kalau kita cuba cari mereka bilang sibuk lah, tidak ada waktu lah, dan sebagainya. Tapi sekarang kalau telefon dia, mereka sama, mereka berada di rumah. Jadi kita boleh cuba dengan pimpinan Roh Kudus dan menjangkau mereka. Kan tahun ini tahun jangkaan luar, ya. Saya memang tanya Tuhan, kenapa tahun jangkaan luar kami berada di rumah? Tapi saya percaya inilah waktunya Tuhan mau mengajar kita satu cara yang baru. Jangan kita sebab ada batasan ataupun keadaan yang menghadkan kita untuk berkongsi tentang Kristus. Petrus, walaupun dengan penganiayaan, mereka tetap berkongsi dan bersaksi kepada Kristus. Kita juga boleh buat demikian. Saya mendorong kita datang kepada Tuhan, minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Apakah cara yang kita boleh lakukan buat waktu ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sesat? Amin. Hal yang kedua adalah menerima kuasa daripada Allah. Ini yang dikatakan oleh Yesus, sebab dia yang mengatakan janji daripada Allah Bapa bahwa kuasa ini akan dicurahkan kepada kita. Itu yang dijanjikan. Jadi kuasa ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, pun bukan baru bagi semua orang harusnya.
Kadang sebab kita agak salah faham ya tentang kuasa ini. Kita anggap itu sesuatu yang baru, ada gerakan-gerakan karismatik. Tidak. Kalau kita lihat kembali kepada Alkitab, Lukas pasal 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu," katakan sama-sama, "dengan Roh Kudus dan dengan api." Itu telah dijanjikan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 juga mengatakan begitu waktu Yesus mengingatkan mereka, "Seperti Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Itu sesuatu yang dijanjikan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Itu kuasanya. Dari dulu dia telah menjanjikan bahwa dia akan curahkan kepada kita. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dan minta kuasa itu. Kuasa yang akan membuat kita menjadi seorang saksi kepada Kristus yang lebih berkesan, yang bukannya lebih berkuasa, tapi kuasa ini akan tolong kita waktu kita menjangkau, kita berkongsi. Ia akan bekerja dalam keadaan yang lebih luar biasa, sebab kita yang tugasnya adalah untuk berkongsi. Yang membuat jiwa itu bertobat adalah kerjanya Roh Kudus. Itunya kuasa yang kita harus ada supaya kita dapat membawa orang kembali kepada Tuhan. Lihat di Lukas pasal 1 ayat 16 kepada ayat 17, "Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan dia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya, hati orang-orang Tuhaga kepada fikiran orang-orang benar, dan demikian juga menyiapkan bagi Tuhan suatu umat layak baginya." Ini yang kuasa yang dikatakan di sini. Kuasa ini akan membuat orang kembali kepada Tuhan, yang siap menghadapi Tuhan. Jadi saya mendorong kita semua buat waktu ini datang kepada Tuhan, minta kuasa kepada Tuhan. Jangan sebab keadaan sekarang kita mungkin rasa lemah, sebab tidak boleh buat apa-apa. Kadang ada di rumah, kita duduk santai sampai orang pun jadi malas sudah. Jadi saya mendorong kita semua datang kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa kuasa itu telah siap untuk kita menerima, dan kalau kita dapat menerimanya, kita akan menjadi saksi kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau mendorong kita semua ambil kuasa ini, terima kuasa ini, biar kuasa ini dapat memenuhi kita semua untuk bersaksi. Sebab saya percaya dengan kuasa ini, dia akan membuka pikiran kita, dia akan mendorong kita ada cara yang baru untuk menjangkau. Seperti sekarang saya buat recording, buat buat video ini. Ini cara yang baru bagi saya. Ini bukan perkara yang biasa. Ini langsung luar biasa. Tapi keadaan sekarang COVID-19 adapun MCO ini telah memaksa kita untuk berfikir kembali, apakah kita juga masih ada kuasa itu untuk menjangkau. Jangan sebab keadaan yang menghentikan kita. Amin. Kita boleh buat lebih baik untuk Tuhan. Kalau kita ada kuasanya, pasti kita dapat melakukannya. Amin. Yang terakhir, ketiga, adalah tinggal di kota. Ini sesuatu yang paling susah bagi kita semua. Di ayat keempat tadi, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat keempat, Yesus katakan pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, katakan sama-sama,
tinggal di situ menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa? Kuasa itu. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sekali lagi dia Kisah Para Rasul mencatatkan ini supaya mereka menanti di sana, tinggal di sana. Tinggal di mana? Yerusalem. Ini agak mirip ya, orang bilang sama dengan keadaan kita. Kita tidak boleh pergi bermana-mana, tapi tinggal di rumah. Kalau PM katakan duduk sejak di rumah ya, jangan pergi mana-mana. Ini sesuatu yang agak susah bagi kita semua. Kalau kita bilang keadaan kita ini agak susah ya, itulah sebab banyak orang masih keluar tanpa apapun. Dia masih mau pergi keluar, pergi surah khabar, pergi main-main. Dia lepak, dia mau di rumah. Bayangkan, mereka yang murid ini disuruh kembali ke mana? Yerusalem. Tempat yang di mana yang telah menyalibkan Yesus. Kalau mereka kembali ke sana, adakah tinggal di kota itu menjadi sesuatu perkara yang susah? Jangan anggap orang yang kembali dari luar negara yang di kuarantin, orang bilang ya, di hotel itu sesuatu yang perkara yang enak, orang bilang. Tidak. Saya tanya, saya tahu ada yang di kuarantinkan di hotel, hanya di biliknya. Makanan akan dihantar kepada pintu, dia makan dan simpan balik. Mereka akan kemas piring. Mereka hanya tinggal di sana. Untuk berapa hari? 14 hari. Kalau itu sesuatu yang susah, bayangkan murid-murid ini kembali ke Yerusalem. Apa yang mereka harus lakukan? Apa yang akan terjadi? Kalau mereka tinggal di tempat itu, kalau kita tahu bahwa di bilik di ruang atas itu, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi keesokannya? Bilakah Roh Kudus ini akan datang? Yesus tidak katakan kepada mereka bila akan datang, tapi akan datang. Jadi seperti saya, waktu kembali ke Turki, saya melaksanakan kuarantin sendiri ya, secara sukarela sebab ada sakit kan tidak sakit. Saya mau 14 hari itu. Jadi berada di rumah saja. Saya tidak dapat ke office walaupun dekat. Saya tidak dapat keluar sebab di rumah. Untuk beberapa hari yang pertama agak susah ya. Jam 1 hingga jam 5 itu petang tu. Wah, itu paling susah sudah. Pagi, senang saja. Kalau kau bangun lewat, okey lah kan. Makan. Tapi jam 1 sampai jam 5 tu yang paling susah tu. Sebab tidak tahu apa yang mau dilakukan. Hanya tunggu sampai makan malam. Jadi, untuk beberapa hari yang pertama itu saya agak susah. Tapi saya tahu lepas tu saya terpaksa tunggu. Saya terpaksa tinggal untuk tunggu sampainya 14 hari itu selesai. Tapi hari ini kita lihat cara hidup kita tidak dapat menolong kita untuk tunggu ataupun tinggal ataupun diam di sana. Sebab dunia kita sekarang terlalu cepat saja. Apapun mau cepat. Kita teks mau cepat, kita mau dengar dengan cepat, wifi mau cepat, apapun mau cepat. Kita pergi ambil wang pun mau cepat. Bayangkan kalau kita pergi bank kalau tak ada aircon tidak buka, pergi ATM aircon tidak buka, banyak orang di sana, tempat sempit, kau panas, kau berkeringat, orang di depan itu, kau baris orang di depan itu, dia tidak pandai ketik, tidak dapat mau buat apa-apa, dia lama di sana. Karena kita yang kurang sabar itu, kita pun cuma macam mau saya tolong enggak? Sebab kita tidak mampu untuk tunggu. Kadang-kadang hanya 5 minit saja, kita pun tidak mampu. Kita sentiasa buat sendiri marah sebab kita tidak dapat tunggu di satu tempat untuk waktu yang panjang. Saya berharap firman ini akan menolong kita. Waktu saya buat persiapan ini, seperti saya lihat peristiwa setelah kebangkitan, apa yang terjadi. Lukas pasal 24 ayat 48 tu yang bersuruh supaya kita ini harus tinggal di kota itu.
Itu yang menjadi satu ingatan kepada kita. Kita tunggu sampainya kuasa itu datang kepada kita. Ya, jadi waktunya siapa yang tentukan? Allah. Siapa yang akan tahu COVID-19 ini bila akan habis? Kita hanya dapat melakukan adalah tunggu. Di mana kalau kita tunggu di dalam Tuhan, itu sesuatu perkara yang baik. Kita lihat di Mazmur pasal 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kerana orang yang berhasil dalam hidupnya, kerana orang yang melakukan tipu daya. Jadi berdiamlah diri, ya, nantikan Dia. Itu harusnya bukan saja nantikan Dia. Perkataan asal di sana adalah wait patiently. Kalau menanti dengan sabar. Maksudnya kalau seorang tu dapat nanti dengan sabar dan ikut kehendak dan juga waktunya Tuhan, orang itu adalah orang yang berfirman sebab dia percaya. Walaupun keadaannya agak teruk sekarang, tapi kita percaya Tuhan akan memulihkan. Jadi sampai bila kita tunggu, kita nanti dengan sabar dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita dapat berdiam diri dan sabar dan juga nanti dengan sabar di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Lihat di Keluaran pasal 14 ayat 14, waktu orang-orang Israel dikepung, yes, di tempatnya di mana orang-orang Mesir, Firaun datang cuba tangkap ataupun bunuh, memusnahkan mereka. Mereka waktu itu ada yang kurang sabar, ada yang agak orang bilang kaget ya, takut ya. Tapi Musa, Tuhan Allah melalui Musa mengatakan kepada mereka di ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Jadi maksudnya kamu tidak perlu buat apa-apa. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, buat waktu ini kita hanya harus belajar diam di hadapan Tuhan. Apa yang kita akan dapat kalau kita diam di hadapan Tuhan? Mazmur ayat 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Orang yang sanggup diam di hadapan Tuhan, dia akan tahu siapakah Tuhan. Sebab waktu kita diam di hadapan Tuhan, bukannya kita langsung tidak buat apa-apa, tapi kita dapat berdiam di hadapan Tuhan, membaca firman-Nya, membuat renungan, doa, kita jaringkan hubungan yang lebih rapat dengan Tuhan. Kalau orang buat demikian, orang itu akan lebih tahu siapakah Allah. Ya, cuba kalau kita ini berada di kereta yang sama, ataupun di tempat yang sama, ataupun di bilik yang sama, dan berada dengan seorang itu dengan agak lama, makin kita tahu perangainya, kita makin tahu sikapnya. Ya, itulah sebab kalau kita diam di hadapan Tuhan, Tuhan tetap tahu kita. Pasti Dia tahu dengan semua apakah yang ada dalam kita ini. Tapi untuk kita ketahui Dia, kita harus luangkan waktu yang lebih panjang, lebih banyak untuk diam di hadapan Tuhan. Orang yang diam dan ketahui siapakah Allah, orang yang demikian, dia akan lebih bersiap untuk dipakai oleh Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31, inilah satu ayat yang sangat digemari, ya. Yesaya pasal 40 ayat 31, mari kita bacakan sama-sama. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Waktu mereka terbang lagi, mereka berlari, mereka tidak jadi lesu, mereka berjalan, mereka tidak jadi lelah. Saya percaya ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan sebab habisnya COVID-19, waktu kita kembali ke Tuhan, kita harus kembali kepada gereja dan terus melayani seperti yang dulu. Kita harus menjadi lebih kuat. Inilah waktu seperti Formula One ya, pelumpuan kereta itu pit stop. Ya, kita berjalan jauh pun kadang kita mau singgah untuk pergi tandas, untuk singgah sebentar, untuk rehat sebentar. Formula One adanya pit stop, walaupun mereka masuk setelah beberapa pusingan, mereka masuk hanya untuk 5 ataupun 10 saat, kadang lebih lama lagi. Walaupun waktu yang singkat, mereka waktu kembali kepada jalan lagi, berlumba lagi, mereka dapat berlumba untuk 30, untuk 40 pusingan lagi. Jadi yang perhentian itu yang akan membuat kita dapat menanti-nantikan Tuhan. Inilah waktunya kita berhenti. Kita berhenti untuk buat benda-benda yang lain. Yang kita dapat melakukan dengan puasnya adalah menanti-nantikan Tuhan. Biarlah Tuhan dapat memulihkan kekuatan itu kepada kita. Dan waktu kita kembali kepada untuk pelayanan, saya percaya waktu kita kembali ke gereja lagi, ia menjadi satu kekuatan baru kepada kita untuk membawa jiwa-jiwa yang telah siap untuk dibawa masuk ke kerajaan syurga. Saya amat percaya ini akan terjadi satu penuaian yang besar kepada gereja, di mana orang akan berduyun-duyun masuk setelah mereka lihat apa yang mereka bersandar percaya kepada selama ini, perniagaan ataupun pekerjaan mereka ini mereka anggap semuanya adalah sesuatu yang dalam keadaan yang baik. Tapi COVID-19 ini telah mengetuk, membangunkan semua orang bahawa kita ini adalah orang yang sangat yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak boleh buat apa-apa. Jadi saya mendorong kita semua bahawa inilah waktu kita boleh pakai untuk menanti dan tunggu, diam dalam Tuhan. Kalau kita dapat buat begitu, kita dapat menerima kuasa yang dijanjikan. Kuasa itu akan membawa kita untuk menjadi seorang saksi yang berkesan kepada Kristus. Jadi saya mendorong kita semua, gunakan musim ini. Kalau kita mau tanya apakah selanjutnya, inilah yang boleh kita buat. Diam di hadapan Tuhan, tinggal di kota itu, dan menerima kuasa dan menjadi saksi kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah semua ini akan menjadi satu peringatan, dan supaya ia dapat meneguhkan iman kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan terus mengajar kami dalam diam di hadapan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, supaya kami dapat mengetahui Tuhan siapakah Allah, dan juga supaya kami dapat kuasa untuk menjadi saksi kepada Kristus. Biarlah semua ini akan mengajar kami, meneguhkan kami, hidup kami sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semua ini Tuhan, biarlah firman-Mu akan menjadi dorongan kepada semua golongan, biar yang paling tua sampai paling muda. Waktunya kami gunakan MCO ini, kami dapat
gunakan dengan begitu baik, yang di mana menjadi satu persiapan bagi kami untuk kembali melayani di gereja. Okay, serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.